Oke, shalom semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Kita akan lanjut langsung saja, teman-teman. Eh, kita akan lanjut bahas dari Injil Lukas. Kalau teman-teman ingat, 2 minggu sebelum ini kita sampai di Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Kita bahas tentang transfigurasi Yesus Kristus dan bagaimana for a moment in time itu para murid Petrus, Yakobus, Yohanes itu mengalami yang namanya eternity in a glance, di mana mereka bisa merasakan kekekalan dalam sekejap. Gitu. Memang itu agak sedikit paradoks ya, tapi that's what they experience, di mana di atas gunung ketika Yesus bertransfigurasi, mereka melihat kemuliaan Yesus dan juga mereka berjumpa dengan dua figur perjanjian lama yaitu uh, Musa dan juga Elia. Nah, beberapa komentator dan juga beberapa pengkhotbah menyebut ini sebagai the mountaintop experience atau pengalaman di atas puncak gunung. Dan tapi kali ini kita akan melihat sesuatu yang apa namanya bertolak belakang dengan pengalaman di atas gunung itu, di mana kali ini mereka harus turun ke lembah, di mana mereka akan berjumpa dengan banyak orang yang sudah menantikan Yesus dan juga para murid ini. Dan apa yang akan mereka alami di sana nanti kita akan bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang sudah hadir Tuhan dan juga yang akan menyaksikan via YouTube. Tuhan, kami berdoa Engkau berkati pembelajaran kami malam ini. Tuhan, biarlah Engkau bukakan hati kami, pikiran kami agar kami dapat mengerti. Tolong kami Tuhan, layakkan kami untuk belajar firman Tuhan dan tolong kami dalam keterbatasan kami. Biarlah Engkau dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, karena di fellowship kali ini, Bible study kali ini kita kesulitan ya, teman-teman. Kalau dulu kita full online itu biasanya saya bisa langsung untuk apa namanya operator ya, untuk di Zoom ataupun di YouTube. Nah, nanti ke depan mungkin kita akan minta bantuan teman-teman untuk bisa in charge ya, untuk sebagai operator untuk Zoom dan juga untuk live stream di YouTube. Sembari teman-teman yang hadir itu bisa ikut belajar. Jadi untuk kali ini nanti teman-teman bisa langsung buka Alkitab masing-masing. Kita tidak bisa tampilkan di layar. Tapi teman-teman boleh baca di dalam Lukas 9 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-42. Sebenarnya ada sampai ayat 45, tapi kita akan lihat apakah kita bisa selesai sampai ke sana ya. Ayat 37 sampai ayat 42. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkan dia. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala perbuatannya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, kita selesai tadi di bagian yang ini ya, karena kebesaran Allah. Nah, ini peristiwa yang menarik teman-teman, karena kita bisa melihat kontras antara peristiwa transfigurasi dengan diusirnya roh jahat ini dari anak ini, dari anak laki-laki seorang tua ini. Di bagian sebelumnya, pasal sebelumnya, para murid baru saja mengalami yang mereka sebut atau kita sebut dengan the mountaintop experience atau pengalaman di puncak gunung, di mana mereka mengalami kemuliaan Tuhan, di mana mereka melihat Yesus sebagaimana adanya Dia,
di dalam kemuliaan sampai di mana Petrus berkata dia tidak mau turun lagi. Petrus bilang, "Guru, mari kita tinggal saja di sini, tempat yang indah. Kita akan bangunkan tiga kemah, satu buat engkau, satu buat Musa, dan satu buat Elia." Peristiwa itu begitu menyejukkan, begitu menenangkan hati, sehingga dan juga penuh dengan kemuliaan. Seolah-olah pencapaian terbesar dalam dunia tidak bisa menyamai pengalaman mereka di atas gunung bersama dengan Yesus itu. Dan seolah-olah itu pengalaman yang tidak bisa ditukar. Tapi dalam kenyataan kehidupan, teman-teman, we all have to go back to the reality. Ada saat di mana Tuhan izinkan kita ada di dalam pengalaman yang tinggi, pengalaman yang mengesankan. Tapi ada saat di mana kita juga harus kembali ke dunia nyata, di mana kita harus berhadapan dengan panggilan pelayanan kita, pekerjaan kita, keseharian kita. Kita tahu bahwa Yesus itu sering dicari orang untuk disembuhkan, orang-orang yang mau mendengarkan pengajarannya dia. Dan Yesus sering mencari ketenangan di atas gunung, dia berdoa. Tapi di dalam peristirahatannya itu dia tahu bahwa akan ada orang yang terus mencari dia, dan pekerjaannya, panggilannya itu tidak bisa dihindari. Dan sehingga walaupun mereka mengalami pengalaman yang begitu indah di atas gunung dalam transfigurasi, mereka tetap harus kembali ke dunia nyata di mana panggilan pelayanan itu menumpuk. Dan demikian juga kita dalam kehidupan kita kan, misalnya kayak kita bekerja selama 6 hari dan kita menikmati hari Minggu, atau bekerja 5 hari dan kita menikmati weekend ya, hari Sabtu dan Minggu. Tapi seringkali kita berkata ketika hari Minggu selesai, kita buat status, kita bilang kembali ke dunia nyata. Nah, mungkin seperti itulah yang dialami para murid ketika mereka turun dari gunung. Dikatakan mereka turun to the valley, turun ke lembah atau ke bawah gunung itu. Mungkin kalau pada waktu itu murid-murid itu punya sosial media, mereka akan buat postingan yang sama. Back to real life, kembali ke kehidupan yang nyata. Nah, apa yang terjadi teman-teman di atas gunung itu, dan ketika mereka turun, panggilan mereka, pekerjaan mereka, the real challenge pelayanan itu sudah menunggu di bawah. Banyak orang menikmati mountaintop experience dan tidak mau lagi turun untuk melayani, tidak mau lagi turun untuk melakukan tugas dan panggilannya. Tapi di sini murid-murid ini mereka bersama dengan Yesus. Yesus tahu bahwa mereka harus kembali pada pelayanan mereka karena mereka ditunggu. Orang-orang mencari dan menunggu mereka. Nah, saya pengen bilang begini teman-teman, bahwa banyak kali itu kita menikmati manifestasi kemuliaan Tuhan. Bagi kita mungkin pengalamannya beda-beda ya. Kalau bagi para murid, that's the real manifestation of glory. Bagaimana itu adalah perwujudan kemuliaan Tuhan yang nyata, benar-benar, di mana mereka langsung melihat secara supranatural Yesus menunjukkan kemuliaannya. Nah, mungkin dalam kehidupan kita tidak melihat pengalaman transfigurasi itu, tapi Tuhan izinkan kita ada di suatu titik di mana kita mengalami rest atau peristirahatan, di mana kita disegarkan kembali. Tapi ingat, kita masih tinggal di dunia dan panggilan kita itu menunggu dan kita harus turun. Banyak orang terlena dengan manifestasi kemuliaan, banyak orang terlena dengan peristirahatan sehingga mereka lupa bahwa panggilan pelayanan yang sesungguhnya itu ada di bawah gunung itu. Jadi mereka turun ke gunung itu dan melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan mereka. Jadi saya mau bilang buat kita semua teman-teman, agar kita jangan mengejar pengalaman di atas gunung dan lalu melupakan panggilan pelayanan kita yang sesungguhnya. We have to deal with the real people. Banyak kali kan kita mau pengalaman dengan malaikat, pengalaman roh, tapi tidak mau berhubungan langsung dengan orang-orang yang butuh sentuhan pelayanan kita langsung. Banyak kali kita menghindari the real ministry, but we want the glory. Kita mau kemuliaannya, kita mau manifestasinya, tapi tidak mau pelayanannya. Nah, itu kita perlu bertobat kalau kita seperti itu. Ayat 38 bilang begini, seorang dari orang banyak itu berseru. Nah, di antara kerumunan orang-orang yang menunggu, itu ada satu spesifik tugas yang Tuhan tentukan bagi Yesus dan para murid yang harus mereka selesaikan di dalam kerumunan. Dikatakan bahwa ada seorang yang berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya." Jadi, a father came out. Ada seorang ayah yang keluar dari kerumunan. Sebelum kita lanjut teman-teman, saya mau bilang begini.
we all enjoy crowd. Kita semua ini suka dengan yang namanya keramaian. Kita suka dengan yang namanya applause from the audience. Kita suka dengan tepukan tangan dari orang-orang yang melihat kita. Kita merasa baik, kita merasa nyaman ketika jumlah orang yang hadir dalam perkumpulan kita itu banyak. Tapi di sini, di tengah kerumunan itu ada satu spesifik orang yang datang dengan kebutuhan yang urgent, yang perlu untuk diselesaikan. Dan Yesus address that issue waktu itu, teman-teman. Sebelum kita lanjut baca, saya mau bilang begini, teman-teman. Biasakan untuk berelasi itu secara individual dan tidak hanya sekedar secara general atau secara umum. Karena kita mungkin menikmati ketika orang datang, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 1000 orang. Dan di saat yang sama kita melupakan bahwa di antara kerumunan itu ada spesifik personal, individu yang Tuhan bawa untuk kita bantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Dan orang-orang yang seperti ini, too often times they are overlooked. Seringkali mereka tidak terlihat. Kita melihat jauh ke depan, tapi orang di depan mata yang butuh bantuan kita tidak lihat. Nah, ini butuh kepekaan teman-teman untuk bisa mendengarkan teriakan orang-orang seperti ini. Karena kadang di dalam kerumunan mereka orang yang silent. Nah, in this story, this happened to be loud. Orang ini kebetulan dia bersuara keras sehingga mendapatkan perhatian dari Yesus dan para murid. Nah, Alkitab berkata bahwa orang ini punya anak yang kerasukan. Dan pada waktu itu dia meminta Yesus untuk menolong. Dan menariknya dia begini teman-teman, ketika Yesus datang dia bilang, "Guru, I implore you to look on my son." Aku memohon engkau, perhatikan dia bilang apa? Untuk melihat anakku. Dia tidak bilang, "Guru tolong sembuhkan anakku." Dia bilang, "Lihat saja dulu." Nah, ini membuat saya teringat tentang peristiwa ketika seorang perwira Roma itu datang pada Yesus. Dia cegat Yesus di jalan dan dia bilang dia punya hamba sakit. Dan ketika Yesus mau datang ke rumahnya, dia bilang jangan. Dia bilang cukup berkata-kata saja, maka hambaku itu pasti sembuh. Nah, di dalam keputusasaannya dia tentang keadaan anaknya, seorang bapak ini punya iman yang besar. Bahkan dia tidak bilang Yesus untuk datang sembuhkan. Dia bilang, lihatlah anakku. Seolah dia mau menyampaikan bahwa dia percaya bahwa Yesus, kalau dia lihat keadaan anaknya, pasti akan tergerak oleh belas kasihan. Dan dia percaya pada belas kasihan Yesus itu. Sehingga dia bilang, "Guru datang, lihat anakku saja." Dan dia percaya kalau Yesus melihat anaknya, Yesus akan melakukan sesuatu. Dan itu iman yang sangat besar, teman-teman. Dan ini sangat kontras dengan para murid, teman-teman. Kenapa? Karena 3 orang naik di atas gunung ya, yang lain tinggal di bawah. Nah, menariknya Alkitab berkata bahwa orang yang sama ini minta tolong kepada para murid untuk bisa bantu melepaskan anaknya dari kerasukan ini. Tapi murid-muridnya tidak bisa. Loh, lucu ya teman-teman, karena kalau kita baca di dalam di dalam peristiwa ketika Yesus mengutus 70 murid, dia memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan Alkitab berkata bahwa mereka pulang dengan membawa kesaksian bahwa mereka berhasil mengusir roh-roh jahat. Tapi sampai di titik ini para murid tidak bisa melakukannya. Sehingga membuat sang bapak ini harus datang langsung cari Yesus untuk Yesus yang bisa selesaikan masalah ini. Nah, waktu saya baca ini, teman-teman, saya teringat akan kasih Bapa. Karena Bapak ini mungkin kalau teman-teman yang mungkin lihat video ini hari ini yang hadir dan sudah berkeluarga, sudah punya seorang anak, mungkin akan lebih bisa relate ya kalau melihat anak kita itu sakit atau dalam keadaan yang menyedihkan, itu kita mungkin sebagai bapak mungkin merasa tidak tenang dan merasa cemas, dan mungkin ini juga yang dirasakan oleh sang bapak ini. Saya belum punya anak, tapi saya punya keponakan yang sangat lucu. Sekarang dia baru 3 bulan, 4 bulan, dan eh, apa tingkahnya itu lucu dan buat saya wow. Walaupun ini bukan anak kandung saya, tapi saya pengen yang terbaik buat dia. Dan kalau saya membayangkan dia sakit, saya juga waduh, gimana ya, ini keponakan saya satu-satunya, dan ini kalau dia sakit atau kalau dia menangis itu kadang-kadang saya rasa papa mamanya mana nih, pengen saya jewer papa mamanya gitu, karena kami juga mengasihi dia. Nah,
sang Bapa ini mengatakan bahwa dia ini anaknya satu-satunya, dan anaknya satu-satunya ini ada di bawah ikatan iblis pada waktu itu, ikatan setan. Dan bayangkan dia melihat dengan mata kepalanya anaknya yang satu-satunya itu dilempar ke sana, dibanting dan dia tidak bisa buat apa-apa. Sehingga dalam keputusasaannya dia itu, sang Bapa ini mencari Yesus untuk menolong. Nah, kita tahu hanya seorang Bapa yang penuh kasih yang akan melakukan ini, mencari pertolongan buat anaknya. Dan waktu saya melihat kisah dari Bapa dan anak ini, saya membayangkan kasih Bapa di sorga ketika dia melihat kita dibelenggu oleh dosa, kita disiksa oleh akibat dari dosa kita itu, dan dia sebagai Bapa yang baik, dia tidak mau melihat anak-anaknya itu menderita, sehingga dia mengutus Yesus untuk datang menyelamatkan kita, anak-anaknya itu. Di Yohanes 3 ayat 16 dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini merupakan gambaran dari kasih Bapa buat dunia. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib merupakan pembuktian atau perwujudan dari kasih dari Bapa yang di sorga. Jadi sama seperti Bapa yang ini tidak tega melihat anak-anaknya itu tersiksa oleh oleh setan, oleh iblis. Sama juga dengan Bapa di sorga, dia tidak mau melihat anak-anaknya itu dibelenggu dan disiksa, sehingga dia mengutus Yesus untuk datang. Nah, menariknya kalau kita pelajari, mungkin kalau teman-teman yang backgroundnya kesehatan, akan melihat ini bahwa ini ciri-ciri yang ditunjukkan oleh anak ini adalah seperti ciri-ciri orang yang mengalami epilepsi, karena dia kejang-kejang dan juga mulutnya itu berbuih, berbusa. Nah, orang pada umumnya tahu bahwa ini pasti epilepsi, tanda-tandanya jelas seperti epilepsi. Tapi Lukas di sini dengan spesifik dia tidak menyebutkan itu sebagai epilepsi, tapi pengaruh dari kuasa jahat. Nah, jangan salah teman-teman bahwa mungkin ada yang berpikir bahwa ada orang kaum liberal berkata bahwa Lukas tidak tahu apa yang dia tulis karena ini merupakan epilepsi, dan Lukas seolah-olah mendramatisir ini menjadi sebuah kerasukan sehingga membuat cerita ini lebih dramatis. Tapi jangan salah bahwa tabib Lukas itu adalah seorang physician, dia seorang tabib dan dia seorang dokter, dan dia tahu membedakan mana epilepsi, mana kerasukan. Dan di sini dia tahu bahwa yang terjadi saat ini adalah kerasukan, dan juga dia diwujudkan itu seperti seorang yang terkena epilepsi. Tapi Lukas mengetahui dengan pasti bahwa di balik dari penyakit anak ini adalah pekerjaan dari si iblis. Nah, ada satu hal yang menarik, pertanyaan yang sering muncul teman-teman ketika bicara mengenai kerasukan. Ada orang yang sering bertanya, bisakah can a Christian be possessed? Bisakah orang Kristen itu dirasuk? Nah, mungkin teman-teman yang sudah sering melakukan pelayanan-pelayanan di dunia okultisme sudah familiar dengan pertanyaan seperti ini. Tapi banyak orang yang awam yang tidak tahu dan mereka bertanya bisa tidak. Nah, saya mau bilang begini teman-teman, bahwa sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa orang Kristen yang dikuasai oleh Kristus tidak bisa dikuasai oleh penguasa-penguasa lain. Saya akan kasih beberapa ayat buat teman-teman. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan begini. You dear children, saya coba kutip dalam versi bahasa Inggris ya. You dear children are from God and have overcome them. Them ini apa? The power of darkness. Because the one who is in you, karena dia yang ada di dalam dirimu lebih besar dari yang ada di dalam dunia ini. Jadi ayat ini mengimply bahwa orang Kristen itu punya Roh Kudus di dalam diri mereka yang punya kuasa jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa lain di dunia ini, termasuk dalam hal ini adalah kuasa-kuasa si jahat. Jadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, seorang Kristen, ingat ya, bukan cuma sekedar Kristen tapi indwelt by the Spirit. Orang Kristen yang dikuasai, didiami oleh Roh Kudus, tidak mungkin didiami oleh roh jahat. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16. Silahkan dicatat teman-teman. Ini mungkin banyak orang yang melihat ini sebagai aturan Kristen tentang membangun hubungan. Dikatakan bahwa janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya, karena
kebenaran apakah yang ada bisa didapatkan antara yang baik dan yang jahat? Atau bisakah ada persekutuan antara apa namanya terang dan gelap? Nah, di sini what harmony is it? Mana saya baca dulu ya. Between the temple of God and idols. Nah, di sini Alkitab menggambarkan jelas bahwa terang dan gelap itu tidak bisa bersatu, teman-teman. Nah, ayat ini juga mengimplai bahwa kalau kita diterangi oleh kuasa Tuhan, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghalangi, yang bisa menaungi kita, tidak bisa. Jadi itu jawaban kedua saya. Jawaban ketiga saya ambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Alkitab bilang begini, For he has rescued us from the dominion of darkness. Karena dia telah melepaskan kita, membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan membawa kita ke dalam kerajaannya, kerajaan anaknya yang dia kasihi. Artinya orang-orang Kristen yang sudah didiami Roh Kudus itu dikeluarkan, dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang. Kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus, kita di bawah kuasa dari Kristus sendiri. Sehingga dengan demikian saya mau bilang bahwa orang Kristen yang didiami oleh Roh Kudus, orang Kristen yang percaya pada Yesus Kristus dan sudah lahir baru, tidak bisa dipossess. Bisakah kita disiksa atau mungkin dibuat menderita? Yes, bisa. Tapi to be possessed, no, we can't. Saya tidak menemukan ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa orang Kristen itu bisa dikuasai oleh roh lain selain daripada Yesus. Nah, kembali kepada firman Tuhan di sini, Alkitab berkata bahwa orang tua ini meminta kepada murid-murid Yesus supaya mereka bisa membebaskan dia, anaknya itu dari roh jahat, tapi mereka tidak bisa. Nah, ini orang-orang yang sama, teman-teman, yang kalau kita baca di dalam Lukas 9, itu orang-orang yang sama yang berhasil mengusir setan-setan. Dan mereka membawa berita itu kepada Yesus. Dan Yesus bilang, ya aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit pada waktu itu ya. Tapi kok sekarang mereka tidak bisa? Loh, kemarin bisa kok sekarang tidak bisa. What's the difference? Bedanya di mana? Nah, saya baca dari tafsirannya Guzik. Mengatakan bahwa there are ranks atau ada ranking atau ada tingkatan dalam pemerintahan kerajaan kegelapan. Kalau teman-teman baca di Efesus 6 ayat 12 itu menunjukkan bahwa dalam dunia roh atau dalam pemerintahannya dunia kegelapan, iblis itu punya ranking, mereka punya tingkatan. Yang satu bisa lebih kuat daripada yang lain. Nah, jenis yang kali ini yang tidak bisa diusir oleh para murid ini, dan juga ada peristiwa lain di mana mereka mencoba mengusir dan tidak bisa, menunjukkan bahwa this might be a stronger demon. Ini mungkin adalah roh yang lebih kuat daripada roh yang lain yang pernah diusir oleh para murid. Dan Yesus pernah berkata dalam Matius 17 ayat 21, ketika mereka tidak bisa mengusir roh jahat, Yesus bilang karena yang jenis ini hanya bisa dilawan dengan doa dan puasa. Nah, jangan salah kaprah, teman-teman. Yesus tidak sedang menjadikan doa dan puasa itu sebagai seperti mantra atau bahwa doa dan puasa itu sebagai jalan keluar yang paten harus seperti itu. Tapi yang dimaksudkan bahwa yang jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa itu adalah bahwa ketika kita berdoa dan berpuasa, kita menyelaraskan diri kita, kehendak kita, itu selaras dengan kehendak Tuhan dan juga otomatis dengan kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang bergerak lewat kita. Jadi bukan karena kita bisa, bukan karena puasanya, tapi karena saat kita benar-benar berdoa dan berpuasa, kita benar-benar tunduk kepada Tuhan. Dalam Yakobus dikatakan bahwa dalam berhadapan dengan iblis, Yakobus mengatakan bahwa karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Jadi our supreme victory itu didapat dari our subjection to Christ gitu. Jadi kemenangan total kita itu dalam melawan iblis itu kita dapatkan dalam penundukan kita terhadap Allah. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita terlalu hebat. Jadi kita mau lawan usir setan di mana-mana doa tempala tanpa Tuhan ada di situ, tidak bisa. Kita hanya bisa melakukannya kalau Tuhan ada di situ.
Dan menariknya, teman-teman, kalau kita pelajari dengan kita lihat kondisi dunia saat ini, kita sering menganggap bahwa peristiwa possession atau kerasukan itu terjadi dalam level individual atau level personal. Tapi saya mau ajak kita lihat fenomena yang terjadi sekarang, misalnya di Amerika, mungkin di Indonesia tidak begitu banyak, beda versi ya, tapi yang nyata sekali mungkin kalau teman-teman lihat di Amerika, di mana the rise of LGBT, progressive Christianity dan yang lain, itu menunjukkan bahwa seolah-olah satu bangsa itu dirasuki. Jadi saya sampai pada satu titik di mana saya percaya bahwa kerasukan itu bisa terjadi bukan hanya pada level individual, tapi iblis itu bisa merasuki satu budaya, iblis itu juga bisa merasuki satu bangsa. Dan itu akan tercermin dalam gaya hidup mereka setiap hari, ideologi yang mereka percayai, cara mereka berelasi dengan orang itu membuktikan bahwa orang ini ada di dalam kuasa iblis atau dalam kuasa terang, kuasa Kristus. Nah, kalau kita lihat dalam pengalaman, dalam sejarah, di mana Injil masuk, itu pasti budaya itu berubah di situ. Karena itu penting, kenapa kita perlu memberitakan Injil. Karena ketika kita memberitakan Injil, kita bukan sekedar memberitakan tentang Kristus, tapi kita memberitakan tentang pembebasan di dalam Kristus. Dan that gospel saves and transform. Teman-teman harus ingat bahwa Injil itu bukan hanya menyelamatkan, tapi Injil itu juga mengubahkan. Ada seorang yang berkata, kalau tidak salah Charles Spurgeon, dia bilang, the grace that saves you is the grace that change you. Atau kasih karunia yang menyelamatkan engkau adalah kasih karunia yang membebaskan atau mengubahkan engkau. Sehingga kita tidak bisa berkata bahwa kita kan masih hidup dalam daging, jadi berdosa itu tidak apa. Tidak bisa seperti itu, teman-teman. Karena kalau kita mengaku kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan yang sama yang menyelamatkan kita, itulah Tuhan yang sama yang juga mengubahkan kita. Jadi perubahan hidup dalam kekristenan itu satu paket dengan pertobatan dan juga keselamatan. Jadi kita harus terus belajar untuk mengubah diri cara hidup kita setiap hari. Nah, kembali ke sini dalam hal possession. Saya percaya bahwa possession itu bisa terjadi bukan hanya level individu, tapi juga dalam budaya dan juga di dalam satu bangsa. Karena itu perlu orang-orang Kristen, orang-orang yang takut akan Tuhan itu yang berdoa dan juga menyampaikan Injil. Karena hanya Injil yang bisa mengubahkan. Nah, lanjut ayat 41 sampai ayat 42. Maka kata Yesus, ayat 43 ya, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Kasarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang perverted generation gitu. Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama-sama dengan engkau? Nah, pada momen ini teman-teman kita tahu Yesus sudah pernah menyampaikan tentang penderitaannya dan tentang kematiannya. Bahkan nanti setelah ini di ayat 43 45 itu Yesus akan memberitakan sekali lagi tentang penderitaan yang akan dia alami pada waktu itu dengan menunjukkan bahwa waktu pelayanannya di dunia ini sudah semakin singkat. Tapi para murid sampai pada titik ini pun tidak benar-benar belajar tentang iman itu. Sehingga di satu sisi, satu titik mereka bisa mengusir setan, di sisi lain mereka tidak bisa. Dan di sini seolah-olah Alkitab menunjukkan bahwa dalam kemanusiaannya Yesus frustrasi dengan para murid ini. Dan saya rasa semua orang, semua yang menjawab panggilan kepemimpinan, mereka juga pernah mengalami hal ini, di mana orang-orang yang mengikut mereka itu sudah harusnya menjadi pengajar, tapi toh masih harus diajar juga. Sehingga Yesus berkata, bring the son to me, bawa anak itu kemari. Nah, sebelum Yesus mengatakan ini, teman-teman, sang Bapa ini sudah berinisiatif duluan untuk mencari Yesus, menunggu Yesus di bawah gunung untuk dia turun dan bisa melihat anaknya. Anaknya tidak berdaya, dia tidak bisa bergerak sendiri, kan dia ada di bawah kuasa kegelapan ini. Coba teman-teman renungkan, mungkin ada di antara teman-teman yang hadir dan juga yang nonton ini berdoa untuk orang yang teman-teman kasih yang merasa bahwa Tuhan dia orang ini di bawah kuasa kegelapan, hidupnya tidak karuan, Tuhan hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia punya masa depan yang baik. Mungkin teman-teman sudah berdoa ulang-ulang buat dia, menegur dia, mencoba mengajak ke gereja, tapi seolah-olah orang ini terlalu jauh untuk bisa diubahkan. Nah, Yesus hari ini berkata,
kepada orang tua itu dan juga mungkin kepada kita. Dia bilang apa? Bring him to me. Bawa anak itu kepadaku. Teman-teman, the best thing that we can do for our beloved is to bring them to Jesus. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan buat orang-orang yang kita kasihi adalah membawa mereka kepada Yesus. Hari ini kalau kita sudah habis akal mendoakan, menegur orang-orang di sekitar kita, saudara, orang tua, kekasih, siapapun itu, yang kita rindu untuk mereka berubah, Yesus bilang, bawa dia kepada Yesus. Yesus sanggup melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh para murid. Mungkin saudara merasa saya sudah datang ke pendoa, ke hamba Tuhan, tim doa, segala macam, persekutuan, gereja, pendeta, saya datang sudah ditumpangi tangan, anak saya tidak berubah. Saudara saya tidak berubah. Saya bilang manusia can only do so much. Ada batasannya kemampuan manusia. You have to bring them to Jesus. Harus kita bawa mereka kepada Yesus. That's the best thing. Saya teringat kisah orang lumpuh yang dia bawa sampai teman-temannya bongkar loteng rumah dan menurunkan teman-temannya yang lumpuh itu. Ada kalanya Tuhan taruh orang-orang yang memang tidak punya kemampuan untuk datang kepada Yesus dengan kemampuannya sendiri. Tidak bisa. Sehingga butuh orang lain yang di sekitarnya yang harus bawa dia kepada Yesus. And that's exactly what this father did. Yang dilakukan oleh sang bapa ini. Dia tahu anaknya tidak mungkin datang kepada Yesus sendiri. Karena dalam kuasa kegelapan, kegelapan tidak akan datang kepada terang. Sehingga dia datang, anaknya di dalam kegelapan, dia yang datang duluan cari Yesus. Teman-teman, hari ini kalau kita mendoakan orang lain, kita mau Yesus datang pada orang itu, menjawab doa teman-teman bagi orang itu. Tapi kalau kita sendiri tidak pernah mau datang kepada Yesus, bagaimana teman-teman? Saya percaya bahwa Yesus tahu bahwa dia akan menyembuhkan anak ini. Dan dia tahu bahwa sang bapa ini akan datang. Dan respon dari sang bapa ini terhadap apa yang terjadi pada anaknya itu, Yesus hargai. Sehingga Yesus bilang, bawa dia kepadaku. Dan Alkitab berkata ketika Yesus, anak itu mendekati Yesus. Nah, ini teman-teman catat baik-baik. Setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Makanya kalau teman-teman ada di judul khotbah hari ini, saya pakai judul Satan's Last Throw. Ini lemparan bantingan setan yang terakhir. Karena dia tahu setelah ini dia tidak bisa lagi kuasai anak ini. Jadi, catat baik-baik teman-teman. What the devil cannot possess, he will damage. Catat baik-baik ini. Apapun yang iblis tidak bisa kuasai, dia akan hancurkan. Jadi iblis seolah mau bilang, kalau lu sudah jadi beta punya, beta akan kasih hancur lu. You are mine or not mine at all gitu. Jadi kalau lu bukan beta punya, lalu hancur satu kali saja. Jadi dia benar-benar mau menghancurkan ini, membanting dia, menggoncangkan dia, dan seolah mau membuat ini jadi total damage gitu. Jadi ketika anak ini teman-teman, trust me, hal ini akan terjadi dengan semua orang yang kita doakan. Mungkin kasusnya bukan kerasukan, tapi setiap orang yang kita doakan dan semakin dia dekat dengan Yesus, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan lakukan manifestasi apapun itu, entah itu pemberontakan, kekerasan apapun itu akan terjadi pasti. Iblis tidak lepas cengkramannya segampang itu, tidak akan. Makanya ketika anak itu makin mendekat kepada Yesus, iblis banting dia. Nah, saya bayangkan hati si bapak ketika lihat anaknya itu dibanting seperti itu di depan matanya. Nah, kalau hal itu menghancurkan hati sang bapak yang lihat anaknya dibanting, apalagi sang pencipta melihat ciptaannya diperlakukan seperti itu. Makanya Alkitab bilang, Yesus langsung rebuke. Kata di sini menegur. Saya tidak suka dengan terjemahan Indonesia karena seolah-olah memperhalus kata-katanya. Di sini Alkitab berkata Yesus merebuke atau menengking gitu, benar-benar menghardik iblis itu pada waktu itu. Sehingga dia lepaskan anak itu saat itu juga. Nah, menarik yang Yesus lakukan bukan hanya menghardik iblis itu. Karena yang sekarang yang menjadi masalah buat anak ini adalah bukan sekedar possession atau cengkraman iblis itu, tapi damage in his body, kehancuran dalam dirinya, mungkin tulangnya patah, teman-teman. Kita tidak tahu organ tubuhnya mungkin banyak yang rusak karena dibanting, dibenturkan ke sana sini oleh iblis ini. Dan yang Yesus lakukan apa? Dia hardik iblis, melepaskan cengkraman, tapi dia lakukan he heals the kid. Dia menyembuhkan anak itu juga. Jadi ingat ya teman-teman,
Yesus menunjukkan satu pelayanan yang holistik, yang benar-benar secara menyeluruh. Dia bukan hanya menyelesaikan masalah spiritualnya saja, tapi juga masalah fisikal itu juga dia selesaikan. Dan setelah itu dia Alkitab ini hal yang manis waktu saya baca, dia bilang apa? Dia mengembalikan anak itu kepada orang tuanya whole, sempurna. Dia kembalikan anak ini dalam kepenuhannya sebagai seorang manusia yang utuh. Yang tadinya orang tua ini Tuhan beta sendiri bisa bawa beta punya anak, tetapi Tuhan bisa datang lihat. Menarik teman-teman, ketika dia bawa anak ini di dalam doa, bawa kepada Yesus dalam keadaan anaknya hancur, tapi Yesus mengembalikan anak ini kepada Sang Bapa dalam keadaan utuh, pulih, sembuh. Teman-teman, whatever, whoever, mungkin saya lebih tepat pakai kata whoever, siapapun yang kita taruh di tangan Tuhan, sehancur apapun dia, Yesus akan kembalikan dengan sempurna. Put it in the right hand. Siapapun yang kita mau doakan, apapun yang kita mau doakan, teman-teman taruh di tangan Yesus. Dia sanggup pulihkan, dia akan kembalikan kepada kita. Dan kita akan lihat, wow, Tuhan membuat saya tercengang, saya bawa kehidupan saya hancur. Tapi di tangan Tuhan dia pulihkan saya dan saya utuh balik. I'm a whole creation. Itu hal yang waktu saya baca ini saya tersentuh. Karena apa? There's nothing, sekali lagi, nothing that Jesus cannot fix. Mungkin kita pikir Tuhan beta punya hidup sudah hancur sekali. No. Sama seperti anak ini yang Tuhan sembuhkan dan Tuhan kembalikan kepada Bapaknya dengan utuh. Jesus can restore your life. Tuhan juga sanggup mengubahkan, memulihkan hidup. All you have to do is bring your life, put your life in the hands of Jesus. Bawa kepada Yesus. Maka pemulihan, perubahan yang Tuhan lakukan atas hidup kita itu jadi kesaksian buat orang di sekeliling kita. Kita berkata bahwa bagian terakhir, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. End of the day, it's God that is glorified, bukan kita yang dimuliakan. Perubahan besar yang orang lihat dalam diri kita harus membawa kemuliaan pada Tuhan. Jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini untuk kepentingan kita atau supaya nama pelayanan kita besar atau orang kenal saya, oh saya bisa usir setan, saya bisa doa tempala, saya bisa lakukan mujizat. No, Tuhan pakai kita hanya sebagai alat, yang melakukan itu Tuhan. Ingat, when it comes to possession atau cengkraman iblis, kerasukan, Alkitab bilang apa? The best thing that we can do, hal yang terbaik yang bisa kita lakukanlah tunduk kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja, bukan kita. Jadi jangan merasa diri bahwa kita terlalu jago. Karena kalau bicara tentang dunia okultisme, banyak orang tiba-tiba jadi superhero. Merasa bahwa dia bisa usir setan. Hati-hati, the devil is not someone or something you can mess around. Iblis itu mereka sudah hidup ribuan tahun, ribuan tahun dari dunia dijadikan, mereka sudah ada. Mereka itu makhluk intelijen yang mereka bisa memahami cara hidup, pola hidup kita, dan mereka bisa menjebak kita, enticing, bisa menggoda kita itu dengan cara yang mereka rasa, saya seperti jentikan jari saya bisa jatuhkan kamu. Karena model seperti kamu ini saya sudah pelajari dari turun temurun ribuan tahun, banyak orang seperti kamu. Jadi jangan anggap remeh when it comes to the devil. You really kita perlu benar-benar untuk bergantung pada kuasa Allah yang maha tinggi. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman. Saya bilang begini, ketika orang tua kita bilang, menyebut kita anak kemarin sore atau memberikan kita nasihat, itu karena mereka tahu bahwa kebodohan-kebodohan yang kita lakukan hari ini mereka pernah lakukan. Sehingga apapun yang kita lakukan, langkah-langkah yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu mereka lihat sebagai satu pola yang berulang. Mereka pernah melakukan, makanya jangan pernah anggap remeh nasihat orang tua karena mereka sudah pernah lewati itu. Nah, ini orang tua kita yang cuma beda satu generasi dengan kita saja sudah punya pengetahuan yang cukup untuk mengetahui bahwa hal yang dilakukan anak ini bodoh atau baik. Nah, bagaimana dengan iblis ini yang hidup ribuan tahun, nenek moyang kita dari generasi di atas kita 10, 20, 300 generasi di atas kita itu dia kenal semua, dia tahu semua dan pola hidup mereka berulang itu diulangi oleh kita turun temurun sehingga sangat mudah buat iblis menjatuhkan kita.
Dia bahkan tidak perlu kerasukan untuk menjatuhkan kita. Dia jentikan jari, dia tahu lemahnya kita di mana. Makanya kita perlu ada di dalam kuasa Tuhan supaya iblis tidak bisa utak-atik hidup kita. Jadi teman-teman, hari ini saya mau bilang bahwa if there is a superhero in our life, his name is Jesus. Kalaupun ada superhero di dalam hidup kita, namanya Yesus. Kita bukan siapa-siapa. Ingat, kemenangan kita atas iblis itu terletak di dalam penundukan kita kepada Tuhan. That's it. Dan pada akhirnya, kebesaran Tuhan, perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita harus membawa kemuliaan pada Dia. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Saya mau bilang ada harapan dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diajarkan bahwa apapun yang kami bawa hancur di hadapan-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau sanggup pulihkan. Bapak, hamba berdoa hari ini mungkin ada di antara teman-teman yang menyaksikan Tuhan, mungkin bergumul dengan orang-orang yang mereka doakan, atau mungkin kehidupan yang hancur Tuhan. Tapi sama seperti anak ini yang Engkau pulihkan kehidupannya Tuhan. Bukan hanya Engkau usir iblis dari kehidupannya Tuhan, tapi Engkau pulihkan kehidupannya. Dan Engkau kembalikan kepada Bapaknya dalam keadaan utuh. Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami taruh hancur di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup untuk pulihkan. Dan Engkau sanggup untuk hidupkan kembali. Dan Engkau sanggup untuk pulihkan, menjadikannya utuh, Bapak. Ajar kami untuk terus menaruh kepercayaan kami, pengharapan kami di dalam Kristus. Karena kami percaya Engkau sanggup melakukan lebih daripada yang sanggup kami lakukan, Bapak. Kami bersyukur untuk hal itu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua ya.